Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran jarak jauh dengan G Suite for Education. Sebagaimana kita ketahui, mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mengenal Google. Mungkin ada yang melalui pencarian di internet ataupun berkaitan untuk surat elektronik. Dan tentunya adik-adik sekalian sudah banyak yang menggunakan perangkat gadgetnya dalam bentuk smartphone Android. Nah, tentu saja adik-adik pasti menggunakan akun. Nah, namun halnya akun yang digunakan itu prinsipnya hampir sama, fungsi ataupun aplikasi yang tersedia. Seperti ada Google email, kemudian ada Drive, kemudian ada kalender, kemudian ada Sheet, dokumen, dan ada Classroom juga. Akan tetapi untuk kali ini lebih dikenalkan dengan Google Suite for Education. Apa bedanya? Bedanya itu untuk Google Suite ini itu harus memiliki akun yang resmi dari sekolah. Artinya ujungnya itu harus atas lembaga dalam kaitan ini, yaitu smpinsankamil.scid atau yang SMA sminsankamil.scid. Nah, kelebihan dengan Google Suite ini itu kapasitas yang digunakan itu tak terbatas. Dan terlebih lagi penggunaan Google Suite ini di dalam pembelajaran di Insan Kamil karena aplikasi ini sudah familiar dan itu terintegrasi di dalam aplikasi-aplikasi yang sudah kita biasa kenal dan biasa digunakan. Nah, kemudian selain dari itu, selain tadi mulai dari aplikasinya sudah familiar, tentu di sini adalah aplikasinya gratis. Nah, oleh sebab itu, dengan penggunaan Google Suite ini, maka adik-adik sekalian nanti akan dikenalkan terutama berkaitan untuk pembelajaran. Nah, jadi kita langsung saja, ada tadi sudah disinggung, ada namanya Gmail. Ini berkaitan untuk apa? Yaitu untuk suatu sistem email keseluruhan satu sekolah, yang mana nanti ini bisa saling berkirim antar kelas. Dan nanti juga bisa digunakan untuk keluar dari institusi ini. Kemudian juga ada Google Drive. Nah, Google Drive ini nanti berkaitan dengan penyimpanan dan mengorganisasikan segala tugas, dokumen, atau kurikulum dengan aman. Anda bisa mengaksesnya dimanapun dengan perangkat apapun. Dan satu hal lagi, yaitu apa? Tadi, kapasitasnya tidak terbatas, unlimited, khusus untuk Google Suite for Education ini. Kemudian ada kalender. Jadi nanti kaitannya pembelajaran ataupun jadwal-jadwal yang sudah disiapkan oleh sekolah itu nanti akan dikirimkan. Maka nanti adik-adik sekalian bisa melihat melalui kalender ketika ada notif. Nah, kapan penjadwalan pembelajaran. Nah, itu nanti melalui Google Calendar. Kemudian juga ada dokumen, spreadsheet. Nah, ini nanti berkaitan dengan pekerjaan yang berkaitan aplikasi pengolah kata, pengolah data untuk spreadsheetnya, kemudian berkaitan untuk mengolah presentasi atau slide. Kemudian ada yaitu formulir. Nah, formulir ini nanti adik-adik sekalian akan dikenalkan dengan ujian berbasis online. Nah, salah satunya dengan menggunakan formulir ini. Jadi mungkin nanti ada bentuknya kuis, ada yang bentuknya survei, dan ada bentuk berkaitan untuk mendapatkan nilai-nilai melalui formulir ini. Ada lagi yang lain, yaitu namanya Jamboard. Nah, Jamboard ini adalah merupakan satu aplikasi untuk membuat sketsa dan saling berkolaborasi
di antara kelompok dalam pembelajaran ataupun di dalam penugasan yang diberikan oleh guru nanti. Ada juga sites. Nah, sites ini nanti pembelajaran apa yang sudah dihasilkan, maka ini bisa dijadikan oleh adik-adik sekalian sebagai portofolio. Jadi, pekerjaan setiap mata pelajaran atau tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah nanti bisa menggunakan Google Sites ini. Kemudian juga ada Google Meet. Nah, Google Meet ini nanti akan dipergunakan untuk apa? Yaitu untuk pembelajaran tatap muka secara langsung. Jadi, nanti baik itu dari sekolah, misalkan nanti ada kepala sekolah yang ingin menyampaikan pesan-pesan ataupun menyampaikan informasi ataupun dalam bentuk pengajian, maka bisa menggunakan Google Meet ini. Atau mungkin dari guru yang nanti pembelajarannya ingin langsung tatap muka secara daring, maka aplikasi yang digunakan Google Meet ini. Nah, ini untuk aplikasi Google Meet yang terhubung secara virtual melalui video call. Kemudian yang terakhir ada aplikasi grup. Nah, ini nanti bentuknya menjadi forum kelas. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi adik-adik sekalian, aplikasi ini insya Allah nanti ini akan terintegrasi. Namun demikian, yang akan kita kenalkan dan akan kita pelajari yaitu penggunaan Google Classroom. Karena di Google Classroom ini, aplikasi yang tadi disebutkan, itu nanti akan mendukung. Jadi, kalau kaitannya adik-adik sekalian menggunakan perangkat smartphone ini, maka tentu saja aplikasi yang tadi itu harus diinstal satu persatu melalui apa? Yaitu melalui Google Play Store. Namun, jika menggunakan perangkat yaitu laptop ataupun PC, maka adik-adik bisa langsung otomatis aplikasi tersebut sudah ada. Jadi tinggal nanti mengklik pada bagian tombol bintang titik 9 itu nanti yang akan dikenalkan. Nah, jadi apa itu Google Classroom? Nah, Google Classroom ini adalah yaitu suatu perangkat yang mana di dalamnya ini berkaitan untuk sistem pembelajaran. Yang mana fitur-fitur yang ada itu sangat efisien, mudah digunakan, dan sangat membantu bagi pengajar nanti di dalam mengelola penugasan-penugasan yang diberikan. Jadi nanti mulai dari bahan ajarnya, kemudian literatur, baik itu yang sudah disiapkan apapun mengambil linknya dari sumber referensi lain, kemudian penugasan yang diberikan, kemudian ujian, sampai nanti mendistribusikan tugas, pemberian nilai, dan memberikan feedback atau masukan, semuanya itu ada di dalam satu wadah yang namanya Google Classroom. Nah, ini adik-adik nanti akan banyak menggunakan manfaat dari Google Classroom ini. Nah, tentu saja ketika kita memulai Google Classroom, kalau yang sudah punya pengalaman ketika di jenjang sebelumnya, apakah itu yang SMP sebelumnya di SD sudah menggunakan Google Classroom, tentu saja sudah mudah untuk beradaptasi, tinggal melanjutkan. Ataupun yang di SMP-nya sudah menggunakan Classroom, rasanya sangat mudah nanti. Tapi bagi yang belum, tentu saja perlu dikuatkan kembali, yaitu berkaitan bagaimana memulai Google Classroom ini. Nah, ini dimana sebenarnya ada 3 hal yang harus dilakukan, yang umum sering dilakukan, yaitu apa? Yaitu bagaimana cara masuk ke dalam aplikasi Google Classroom ini. Di dalamnya ketika sudah memulai, baik itu melalui perangkat laptop ataupun menggunakan perangkat smartphone. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana mengerjakan tugas yang sudah disiapkan oleh pengajar, oleh guru-guru kalian nanti. Nah, bagaimana itu mengerjakan tugas-tugas tersebut? Dan yang terakhir, yaitu ketika guru memberikan, apakah itu tugasnya dalam bentuk luring, sehingga anak-anak harus mengerjakannya secara tertulis,
kemudian menjadikan satu produk, maka itu diunggah tugas tersebut, apakah itu melalui hasil perekaman dengan kamera, melalui foto ataupun video, dan diunggah ke dalam Classroom. Nah, bagaimana caranya? Nah, insya Allah inilah 3 hal ini yang akan kita praktikkan. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian harus memperhatikan dengan seksama. Oke.